ada nenek-nenek yang kerjanya ngumpulin kardus. Jadi tidak semua yang di negara maju itu terus kalian anggap itu semuanya kaya atau gimana. Tapi ada juga sih yang masyarakatnya itu tes 1 2 3. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu, terutama di masa pandemi ini. Tetaplah jaga kesehatan dan gunakanlah selalu protokol kesehatan saat keluar atau dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya mohon maaf karena sudah lama tidak membuat video, ya dikarenakan situasi corona yang belum mereda dan juga kerjaan yang bertambah sibuk. Jadi saya penyakit saya atau penyakit malas itu jadi kambuh. Nah, kebetulan hari ini adalah hari libur. Saya mendapatkan libur walaupun bukan hari Sabtu atau Minggu. Nah, saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke sekeliling kota tempat tinggal saya, yang kebetulan adalah sebuah tempat destinasi wisata di Korea, atau paling tidak di lokalan sini adalah sebagai tempat tujuan wisata yang kebetulan baru beberapa bulan ini dibuka untuk umum lagi setelah masa pandemi ini. Nah, seperti apakah keramaiannya? Mari kita lihat sesama. Jadi tempat tinggal saya ini ada di sekitaran ruko-ruko atau tempat untuk belanja atau shopping yang berada di pusat kota, atau orang sini menyebutnya sine ya. Nah, saya akan mulai berjalan. Mungkin Anda heran, kok Korea kok bangunannya nggak tinggi-tinggi ya, katanya di pusat kota. Kalau kalian lihat sering di sini di drama-drama Korea itu kan gedung-gedungnya tinggi-tinggi seperti di drama-drama Korea itu. Kebanyakan memang syutingnya di daerah Seoul ya. Di sini kenapa gedungnya nggak boleh tinggi? Karena di sini adalah termasuk kawasan konservasi budaya yang di sekitar sini. Nanti akan saya lihatkan sebuah tempat wisata budaya atau sejarah yang dulunya adalah sebagai tempat pemerintahan di provinsi sini, di provinsi Gyeosangbuk. Jadi di desa sini tidak boleh ada bangunan yang terlalu tinggi, karena nanti kalau bangunannya terlalu tinggi mungkin akan menghalangi pemandangan. Jadi begitu katanya. Saya sendiri sih sebagai orang asing tidak begitu mengetahui dengan pasti dan jelas ya, soalnya karena informasi yang terbatas. Nah, kalian lihat sendiri di sini, toko-toko di sini rata-rata menjual pakaian fashion. Ada juga 1-2 counter HP. Kalau untuk toko-toko makanan, warung makanan jarang sekali, tak ada sih, tapi memang agak tersembunyi begitu, mungkin masuk ke dalam. Semuanya kan jual pakaian ataupun handphone. Ada juga coffee shop atau coffee yang kebanyakan
Ya, hanya menjual kopi. Jadi seperti ini, mereka hanya menjual kopi dan roti saja. Kebanyakan orang-orang toko di sini. Ada juga Starbucks. Tapi ini yang khusus untuk pertokoan ini. Kalau untuk yang kawasan wisata sendiri itu tepat ada di samping. Nah, yang lebih menariknya lagi, saya akan memperlihatkan bagaimana sebuah tempat wisata itu bisa menghidupi sebuah kawasan yang dulunya agak terus atau dibilang agak kumuh lah, sekarang menjadi tempat yang sangat menarik dan sebagai tempat untuk mencari hiburan. Karena di situ banyak sekali juga tempat-tempat nongkrong atau tempat-tempat lainnya. Nah, kalau yang di depan ini dulu sebelum ada pandemi, hampir setiap minggu ada konser. Ada konser di sini. Ada konser di sini, tapi karena sekarang masa pandemi, konsernya kayaknya belum boleh deh. Nah, kalau kalian melihat kayak bangunan kayak gunung itu bukanlah gunung atau bukit alami, tapi itu adalah dulunya adalah tempat makam. Di belakang juga masih banyak sekali tempat-tempat makam yang kayak begitu. Yang ini masih sekarang dibuka untuk umum. Yang di depan sana itu adalah tempat wisata yang intinya, saya bilang intinya karena yang di sini yang berbayar ya di depan itu, di seberang jalan itu yang kalian lihat ada gunung yang tinggi itu, bukit tinggi itu juga sebuah makam. Nah, di sini selain makam-makam itu kayaknya ada juga sih tempat lain yang masih berupa peninggalan sejarah itu, tapi yang masih dilestarikan sini. Dan kabarnya tempat ini sudah mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya Korea sini. Gitu. Oke, kita akan menyeberang ke sana untuk melihat seperti apakah kalau teman-teman melihat ini atau memperkirakan ini cuacanya hangat atau gimana karena terlihat terik sinar matahari, Anda salah, karena ini sekarang ini adalah suhunya minus
5 kalau nggak salah ini. Walaupun masih bulan 2 atau Februari akhir, tapi suhunya masih dingin. Jadi di sana itu yang kayak gunung itu, di sana itu adalah sebuah makam yang sebagai tempat penyimpanan abu-abu jenazah para penguasa dulu ya. Yang itu kabarnya itu adalah yang rajanya atau penguasanya dulu. Kalau yang lain-lainnya kayak perangkat-perangkat kerajaan dulu seperti patih atau apa yang itu ada di sekitarnya. Jadi untuk masuk ke situ sekarang nyebrang dulu ya. Nah, saya akan lihatkan dulu, ini adalah sisa-sisa batu. Saya lihat dulu ya, di sana di dalam sana ada batu-batu yang dulunya itu sebagai salah satu material konstruksi atau sebagai peninggalan atau sebagai alat-alat untuk memasak atau apa ya, yang masih utuh, yang masih bisa ditemukan. Jadi untuk bangunan aslinya sendiri sudah tidak ada ya, tinggal itu makamnya aja. Nah, di sini banyak sekali. Seperti batu-batu ini. Itu. Jadi untuk masuk ke sini itu bayar yang menurut saya itu sangat murah sekali. Kalau nggak salah dulu itu bayarnya sekitar 2.000 atau 3.000 won. Ya, untuk penghasilan orang Korea atau di sini yang rata-rata per harinya di atas 100 ribuan, untuk ongkos 3.000 itu ya saya bilang sangat murah. Nah, di sini gerbangnya ada satu, di depan, di belakang sana lagi juga ada dua. Coba kita intip dari sini berapa itu ongkosnya. Ongkosnya ya sekitar 3.000. Nah, ini sudah dibuka lagi untuk umum, tapi ya dengan protokol kesehatan. Atau jadi untuk kapan-kapan saya akan review atau masuk ke dalam sana untuk memperlihatkan kepada kalian seperti apa sih kondisi bangunan atau apa yang ada di dalam situ. Tapi kalau nggak salah saya dulu juga pernah membuat video tentang kondisi di dalam itu. Nah, ini saya masih di sekitaran jalan trotoar sekitaran yang dulunya sini adalah tempatnya itu enggak terurus lah atau kumuh. Sekarang lumayan agak berguna, walaupun bangunannya masih kuno gitu, ada menyisakan sisa-sisa tradisionalnya, tapi sudah dibangun atau didesain interiornya yang modern. Saya akan lihatkan pelan-pelan atas bisa menjadi inspirasi kalian untuk membangun sebuah rumah atau kafe.
Oh, tinggi sekali. Nah, sisi lain orang Korea ini, kalau kalian ingin tahu di negara maju seperti ini, adakah orang yang nggak punya kerjaan atau yang sebagai kerjanya sebagai pemungut sampah atau apa? Nih, kalian bisa lihat nih, ada nenek-nenek nih yang kerjanya ngumpulin kardus. Jadi tidak semua yang di negara maju itu terus kalian anggap itu semuanya kaya atau gimana. Ada juga sih yang masyarakatnya itu yang kekurangan, atau bukan kekurangan tapi itu jalan sebagai jalan hidup, karena memang mungkin kondisi atau keadaannya saya kebetulan dia ngangkut kardus. 우리 일자리가 중요하고 경제를 살리는 게 중요합니다. 누가 잘하십니까? 여러분이 다들 모셨죠? 경제도 모르고 생명도 모르는데. Sebelumnya saya minta maaf karena ada suara berisik yang dari mobil box itu, karena ini memasuki masa kampanye presiden, jadi ya seperti inilah kondisinya kampanye di Korea. Dia menyewa mobil box dan keliling teriak-teriak gitu. Ada juga yang biasanya ada berdiri di perempatan itu sebagai tim sesnya hanya untuk memegang poster. Nah, di sana itu kelihatan dari sini tempat kuburan atau makam orang dahulu, para penguasa atau raja. Nah, sekarang kita akan memasuki tempat atau sebuah kawasan atau desa wisata yang ada di sekitar, yang sudah saya bilang tadi, bagaimana sebuah tempat wisata itu menghidupkan ekonomi masyarakat. Nah, saya menyaksikan sendiri di sini dulu adalah bangunan yang kuno, yang agak kumuh ya, yang mungkin 10 tahun yang lalu, dan sekarang sudah berubah didesain yang modern lah saya bilang, dan banyak sekali toko-toko souvenir atau kafe. Nah, kalian melihat sendiri di sini bagaimana ramenya situasinya, walaupun ini bukan hari libur. Nah, ini ada penyewaan hammock atau pakaian tradisional hanya untuk dipakai berfoto ya, jadi disewa, kebanyakan disewa nggak dijual. Kebanyakan toko kopi, ini toko kopi lagi. Dan yang lebih menarik sekali atau yang wajib menjadi perhatian adalah di sini kalau masuk ke toko atau ke warung itu harus wajib scan QR kode vaksin yang sudah komplit ya, atau yang minimal 2 kali. Kalian lihat sendiri, hampir tidak ada orang yang tidak memakai masker, terutama orang Korea sendiri. Semuanya pakai masker.
apa yang perlu disayangkan ini jalur sepedanya yang kurang ada, atau memang jalur sepeda atau jalan kaki ini sama. Saya ingat saya dulu di sini adalah jalan untuk mobil yang 2 arah. Sekarang dijadikan 1 arah dan di kanan kirinya dibuat trotoar untuk pejalan kaki. Rata-rata yang dijual di sini kopi, roti, souvenir. Saya akan masuk ke jalan raya saja. Rame banget. Nah, bagi kalian yang ingin jalan-jalan ke Korea tapi tidak mempunyai pasangan atau teman, jangan takut karena kalian tidak sendiri. Banyak juga di sini yang jalan-jalan enggak dengan pasangan. Lihat nih di depan, ini cewek sama cewek juga kan, kita semuanya cewek sama cowok. Nah, untuk warung makan sendiri di sini ini memang ada sih, cuman di dalam sekali, ada di dalam gang, jadi enggak berada di pinggir-pinggir jalan gitu. Ya ada yang di pinggir jalan tapi relatif sedikit. Saya coba akan masuk ke gang lagi ya. Yang dulunya di sini juga ya kawasan pasar lah, pasar tradisional. Saya lihat sendiri dulu ya seperti apa kalau ke pasar tradisional itu, kumuh, banyak penjual yang di pinggir jalan. Sekarang sudah direnovasi, dibuatkan kayak bangunan-bangunan yang lebih arsitekturis sehingga lebih menarik untuk dikunjungi. Dan jualan mereka itu rata-rata ya cuman kopi, roti atau souvenir-souvenir yang kadang souvenir itu enggak dibuat di sini, bisa kadang souvenir dari tempat lain yang dijual di sini. Nah, untuk kawasan sini sendiri itu masih dalam tahap pembangunan terus. Jadi masih terus dibangun lah. Masih terus dibangun. Masih ekspansi. Di depan itu ada juga kan pembangunan jalan, jadi terus berbenah diri karena semakin hari semakin tahun di sini itu kawasannya bertambah ramai. Nah, ini saya melewati area konstruksi, kalian lihat sendiri. Nah, di sini juga ada kok penyewaan sepeda listrik atau lainnya. Nah, semua jalan di sini dibangun mengalami penyempitan ya, karena dibuat akses trotoar untuk kanan dan kirinya. Ini kalau hari Sabtu atau Minggu luar biasa ramai sekali untuk orang yang bersepeda atau apalagi yang bawa mobil itu hampir nggak bisa lewat. Oke, saya akan lewat memutar yang tidak melewati area konstruksi.
Nah, ini lihat sendiri kan bangunannya arsitekturis, walaupun kuno tapi terusan masih ada modernnya. Desainnya perpaduan antara tradisional Korea sendiri dengan modernisasi. Nah, ini saya di belakang tempat tadi yang istilahnya dalam bahasa Korea ini Dorongwon atau apa ya, kamu sebut aja lah makam lah tuh. Jadi bangunannya itu ada di belakang sono. Ini juga ada apa ini, tempat beli souvenir atau mainan yang belinya pakai koin. Lucu sih, bangunannya lucu. Oke, saya akan melanjutkan perjalanan berkeliling. Oh ya, ini sekarang adalah hari Rabu ya, jadi enggak hari libur nasional. Meskipun begitu, kawasan wisatanya ini ramai juga sih. Lalu kalau kalian yang bertanya apa enggak ada dampak dari COVID Corona ini terhadap perekonomian Korea atau pariwisata Korea? Dampaknya juga besar sekali ya. Jadi bukan hanya di Indonesia atau di negara lain, di sini juga begitu. Banyak sekali warung-warung atau tempat usaha yang tutup karena corona ini. Karena semua orang akan berhenti atau apa ya, malas keluar, takut ketularan. Jadi mereka tidak mau jajan lagi ke warung atau pergi ke tempat keramaian atau yang lainnya. Tapi ini syukurlah sudah dibuka lagi. Jadi para pemilik warung-warung atau tempat souvenir mendapatkan pengunjungnya lagi yang mulai rame. Banyak sekali ya jenis-jenis usaha yang bisa dibuka di area tempat wisata ini. Ada yang kayak penyewaan kayak itu, kendaraan elektrik yang roda 2, roda 3, atau penyewaan sepeda seperti ini banyak sekali. Karena tempat konservasi budaya atau tempat wisata ini luas banget ya, mungkin ratusan hektar, sehingga kalau dikelilingi dengan jalan kaki itu capek. Jadi perlu untuk naik sepeda atau menyewa alat transportasi lain. Tapi walaupun luas itu, nggak semuanya berbayar. Banyak sekali tempat yang gratis. Nah, sebagai contohnya adalah taman yang di depan ini. Taman yang di depan itu gratis, bisa digunakan bermain anak-anak dan keluarga.
dan banyak juga spot-spot selfie-nya juga sih. Jadi walaupun gratis ya tetap diurus, bukannya dibiarkan terbengkalai begitu. Nggak kayak di tempat kita ya, kalau gratis tempatnya itu nggak diurus, jadi males, nggak ada dana, jadi apa-apa pun dipungut biaya jadinya. Seperti orang mau kencing, mau ke WC aja harus bayar. Kalau di sini mah kalau ke WC gratis, dan WC-nya itu pun bersih banget. Nah, ini ada monumen batu ya, yang dipahat. Seke Yusan Gyeongjuyok saya Jatiku. Ya, anggap aja taman nasional lah. Luas banget di sini. Dan di dalam sana ada salah satu ikon. Salah satu ikon kota Gyeongju yang kalau masuk ke sana itu gratis lah kayaknya. Dan saya pernah juga membuat video ya, hanya sebuah apa kayak tugu gitu, Samsungde. Mungkin Anda bisa mengeceknya di video saya yang lain. Tapi kalau Anda penasaran, saya akan coba masuk lagi ke dalam. Ini tergolong sepi ya. Kalau waktu akhir pekan sini tuh rame banget. Nah, kalian bisa menyaksikan di sana ada yang kayak bukit-bukit itu juga sebagai tempat penyimpanan abul atau makam orang-orang yang meninggal, orang-orang yang berkuasa atau penguasa zaman dahulu. Jadi walaupun orang itu sudah meninggal, kalau semasa hidupnya dia berjasa sekali kepada masyarakat atau rakyatnya, tetap aja bisa menghidupi atau memberi nafkah kepada generasi penerusnya. Ya, sebagai contoh, ini di tempat masa ataupun di pemakamannya ini banyak dikunjungi orang, yang akhirnya bisa mendatangkan banyak sekali manfaat bagi penduduk sekitar. Nah, bangunan yang fenomenal ini, yang seperti batu yang disusun ini, menjadi ciri khas atau peninggalan yang bersejarah, terutama di provinsi sini, Gyeongbuk. Kalian perhatikan, itu hanya sebuah batu yang disusun begitu. Hanya sebuah batu, tapi banyak sekali orang yang berkunjung dan berselfie mengaguminya. Dan ini menjadi benar-benar menjadi ikon lah, ikon provinsi Gyeongbuk atau Gyeongsangbuk sini ya.
ini yang datang sini ini bukan hanya penduduk lokal saja, kan berbagai kota, rombongan-rombongan wisata banyak sekali. Nah, ini salah satunya ini. Sebelum mereka berkeliling juga di briefing. Jadi karena baterainya yang sudah mau habis, saya akan pulang untuk mengecas. Jadi seperti itulah keadaan sekitar rumah saya, terutama di area wisata ini. Karena baterainya sudah mulai lobet ya, mungkin saya akan kembali pulang. Ya masih ramai lah, walaupun masakan ini tapi sudah umum lumayan